Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Guru hebat. Salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'atnya, sehingga kita selalu menjadi umatnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Siti Mislia yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif dengan tema menerapkan karakter disiplin positif di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat sambutan sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi aksi nyata oleh Ibu Yuli. Dan yang kelima pemaparan materi oleh Ibu Sri Hartati, dan yang keenam penutup, dan yang ketujuh sesi foto bersama. Baiklah, untuk selanjutnya acara pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu saya persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Bapak Ustadz Nata kami persilahkan. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita alhamdulillah ada kesempatan untuk kegiatan dari teman kita yang akan memberikan pemaparan untuk guru penggerak, dan untuk itu marilah kita bersama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan nabiyin hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma ta'alaina abwaba khairi wa abwaba sihati wa abwaba salamati wa abwaba jannah. Allahumma arina haqqa wa arina tibahu wa arina batila batila wa kunna istinasa. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa aqlan latifan wa rizqan wasi'an. Halalan wa amalan mutaqabbalan wa dan maghfuran wa sifaan min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ummul Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon
Bapak Ibu guru hebat dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Baiklah Bapak Ibu guru hebat, acara yang selanjutnya akan ada sambutan sekaligus pembukaan kegiatan diseminasi aksi nyata oleh Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Yuli Yuliani SPD. Kepada Ibu Yuli Yuliani SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang bisa hadir pada acara ini. Semoga Bapak Ibu dengan senang hati menyimak nanti kegiatan diseminasi aksi nyata Ibu Sri Hartati. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah ingin mengucapkan selamat untuk Bu Sri Hartati. Semoga nanti acaranya atau kegiatannya berjalan dengan lancar dan baik. Pesan dari saya, diseminasi itu sebagai calon guru penggerak adalah guru yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, dan semoga Bu Sri bisa melaksanakannya dengan baik. Untuk diseminasi ini mungkin modul yang akan dipaparkan oleh Bu Sri yaitu budaya positif pendidikan, begitu ya Bu Sri. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru dapat menyimak dengan baik apa yang akan dipaparkan oleh Bu Sri, sehingga menjadi acuan atau menjadi pesan kita sebagai guru untuk lebih baik lagi dalam memberikan pengajaran, memberikan bimbingan untuk anak didik kita. Mungkin itu saja pembukaannya, sambutan dari saya, dan acara ini kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kegiatan dan sambutan sekaligus yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala barusan sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Dan acara selanjutnya Bapak Ibu guru hebat adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Hartati. Kepadanya Ibu Sri Hartati kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hebat untuk kita semua, guru-guru hebat, terutama yang ada di OSD Sari Utama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi Wabi suami sabi aku wali datang di sini. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan rasa syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini saya diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan nikmat waktu yang memang bisa luang untuk mengadakan kegiatan destinasi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua guru hebat di sini yang sudah senantiasa hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat serta salam semoga tercurah dan dilimpah kepada Nabi Alam yang dikenal Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di sini saya tidak akan terlalu banyak untuk pembukaannya. Sebelum kita lanjut ke acara yang lebih lanjut yaitu kita briefing dulu. Bapak Ibu boleh berdiri? Boleh di luar ya, biar soalnya ini gerakannya agak ada duduk kan ya. Nggak apa-apa tuh Ibu. Lima kali ya, ini kan 5 kali. Ya 5 kali ulang. Dari awal ya, tempatnya lama dulu.
Alhamdulillah semangat ya. Nah, ini jam-jam jam 10 ini biasanya jam udah mulai mata udah mulai agak loyo ya, agak ngantuk. Makanya dikasih es krim dulu biar semangat. Sudah berkeringat Bapak Ibu? Berkeringat ya? Lumayan berkeringat. Oke, kita lanjut. Saya duduk atau berdiri ya? Enaknya saya duduk atau berdiri Bapak Ibu? Bebas. Bebas. Fleksibel aja ya. Mau berdiri atau duduk gitu ya. Oke, di sini merupakan salah satu pemenuhan tugas saya di modul 1.4 tentang disiplin positif, harus melakukan diseminasi ya, atau melakukan sosialisasi terhadap warga yang ada di SDN 1 Citalak ini. Oke. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke bulan ketiga ya, bulan ketiga dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, dan mungkin di sini saya mohon maaf apabila dalam selama kegiatan pendidikan ini saya mungkin banyak sibuknya ya, karena memang terbentur dari kegiatan di sini, tapi alhamdulillah sangat padat sekali materinya dan sangat bagus ya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu yang ada di sini saya akan memaparkan 7 materi, dan yang terakhirnya itu tentang pengalaman saya dan pembelajaran saya di dalam kelas sesuai dengan rencana aksi nyata yang sudah saya buat pada koneksi materi di minggu sebelumnya. Di sini yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Mungkin kita dulu sebelum adanya IKM ya, kita itu mengalami pendidikan yang memang polanya mungkin jadul ya, seperti dalam dimana seorang murid itu mempelajari konsep yang sudah dirumuskan. Jadi murid itu belajarnya itu sudah dirumuskan terlebih dahulu sama kita. Terus dalam pembelajarannya juga murid hanya menerima dari kita, dan kita itu hanya sebagai fasilitator aja, artinya sebagai guru yang memang bahwa murid itu mendapatkan materi dari kita sebagai guru, tidak dari orang lain atau tidak dari media lain. Yang ketiga, pembelajaran muridnya adalah sosok yang makhluk pasif, jadi tidak banyak bertanya, tidak aktif, tidak kreatif, lebih ke arah pasif karena murid lebih banyak menerima dari kita materinya. Dan yang keempat yaitu murid ini sosok makhluk yang kosong dan siap menerima masukan-masukan. Itu merupakan asumsi dari paradigma terdahulu. Nah, sedangkan pembelajaran dengan paradigma saat ini ya, di mana adanya pentransferan pembelajaran. Jadi kita hanya sebagai fasilitator mentransfer ilmu. Karena memang pada awalnya, pada dasarnya murid sudah dibekali dengan materi-materi, entah itu dari media sosial ya, dari konten-konten, dari YouTube, dari video atau dari komik. Dan yang keduanya keaktifan murid. Di sini murid dituntut untuk aktif dengan metode belajar saat ini ya, dengan paradigma belajar saat ini. Keaktifan murid itu sangat diharuskan gitu ya. Lalu memproses segala informasi yang ada di lingkungan. Nah, murid ini belajar bukan hanya dari kita gitu ya, tetapi dari lingkungan juga dipelajari, dari lingkungan sekitar, dari rumah gitu ya, dari teman-temannya, itu bisa dijadikan sebagai media informasi bagi murid-murid kita. Lalu realistis itu kenyataan, sesuai dengan kenyataan. Jadi murid kita itu sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa membawa murid kita yang lahir saat ini, kita belajarnya dengan teknologi atau dengan zaman dahulu. Ada baheula oge gitu nya, urang baheula belajarna kieu deui, tidak bisa. Karena anak didik kita pada saat ini kita harus mendidiknya sesuai dengan kodrat dan zamannya, sesuai dengan yang diinginkan oleh KHD kita. Lalu dalam proses penilaian pun siswa harus lebih realistik dan holistik menggunakan proyek dan portofolio, serta tidak menekankan menggunakan tes standar. Kalau dulu mungkin masih ada ya sebagian saat ini juga guru yang merupakan proses penilaiannya standar, sesuai ulangan udah
Nah, sekarang tidak. Jadi penilaiannya itu menggunakan project dan portofolio. Jadi hasil-hasil pembelajarannya berupa LKPD. Jadi tidak menggunakan ulangan aja. Ulangan harian ya, mungkin zaman dulu ulangan. Sekarang tidak. Pada saat proses pun anak-anak dinilai. Ya ada dalam saat konten, proses dan project gitu ya. Oke, yang berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Ya, disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau yang tidak disiplin berarti dihukum ya. Nah, padahal ya hal tersebut itu hal yang sangat berbeda antara belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Masih kita sering gitu ya. Kalau ingin disiplin, kalau tidak disiplin atau melanggar langsung dihukum. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu tidak mencerminkan budaya positif. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan, di mana cenderung disiplin itu ketidaknyamanan gitu ya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini disiplin dalam diri, di mana motivasinya itu berada di dalam intrinsik, dalam dirinya sendiri atau internal. Nah, jika tidak memiliki potensi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan murid kita atau anak-anak kita agar bisa menjadi dirinya sendiri gitu ya. Oke. Nah, tujuannya apa untuk disiplin ini? Tujuannya itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang justru akan berdampak jangka panjang, di mana motivasi ini tidak akan ada pengaruhnya terhadap hukuman atau hadiah. Jadi pada saat murid-murid kita itu sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, hal tersebut dia akan tetap melakukan disiplin positif tanpa mesti melihat hadiah atau hukuman, karena sudah ada. Jadi di dalam disiplinnya apabila sudah melekat dalam dirinya, itu tidak akan mempengaruhi hal-hal lain, karena dia sudah memiliki keyakinan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal ya. Oke, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya nih kita sendiri sebagai guru atau anak-anak biasanya masuk ke dalam motivasi yang mana? Nah, untuk motivasi yang ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaan yang muncul pertama kali pada anak kalau anak tidak disiplin atau harus ada aturan atau ada keyakinan. Pasti yang ditanyakan, kalau saya tidak melakukan ini, apa ya? Akan dihukum apa ya? Apa yang akan terjadi? Nah, itu adalah motivasi yang terendah ya. Nah, terus dalam menghindari permasalahannya juga mungkin akan muncul dari pengaruh secara fisik atau psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan. Ini motivasinya ini bersifat eksternal, artinya dari luar, belum ada dalam dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Contohnya, anak datang tepat waktu. Saya harus datang tepat waktu, takut dihukum sama bu guru. Berarti ini termasuk dalam motivasi internal, motivasi eksternal gitu ya. Jadi masih didorong, belum muncul tanggung jawabnya karena dia melakukan tersebut karena takut dihukum. Nah, kalau dalam motivasi ini waktu bisa berubah ya. Nah, lalu yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya nih seorang guru atau misalkan kita pribadi di rumah atau anak biar sama bapak kepala sekolah dapat hadiah, dinilai positif gitu ya, atau dikeluhkan atau dipuji, tapi saya harus begini, tapi saya harus datang. Itu artinya mengharapkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama yang tadi, di mana di sini perilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
Biasanya pertanyaannya, apa sih yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini, kalau saya mengikuti kegiatan ini? Itu adalah pertanyaan yang akan muncul pertama kali. Nah, jadi kalau misalkan murid, Bu, nanti aku dapat apa kalau ikut ini? Jadi itu masih ke dalam kategori motivasi yang kedua, karena hanya untuk mendapat imbalan. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan ujian. Oke. Lalu yang berikutnya, mau cepat nggak ulanginya? Enggak ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini adalah motivasi yang tertinggi dari ketiga ini ya, dari ketiga motivasi perilaku manusia. Biasanya yang akan terjadi pada orang yang memiliki motivasi ini, mereka akan melakukannya karena atas kesadaran diri sendiri, karena menghargai diri sendiri, karena sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini. Saya mah ada berangkat ke sekolah bukan karena ingin dipuji bu guru, bukan karena ingin hadiah, tapi memang saya harus berangkat sekolah karena saya siap untuk belajar. Artinya dia sudah menghargai dirinya sendiri ya. Di sini motivasinya membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilaku bersifat internal, jadi tidak ada dalam dirinya sendiri. Nah, apabila seorang murid sudah memiliki sifat ini, sudah memiliki motivasi ini, gitu ya, ini tidak akan tergiur, tidak akan berubah sampai kapanpun, karena motivasinya ada dalam dirinya sendiri. Artinya udah punya power, jadi mau diapa-apain juga gak bakalan berubah, ya. Oke. Nah, di sini kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Karena manusia itu sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan, di mana kebutuhan ini dikelompokkan menjadi 5, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, dan kesenangan. Biasanya ini ada pada anak. Pernah nggak Bapak Ibu di kelasnya ada anak yang nakal? Kita seringnya, bangor, nakal. Si budak kecil wae, curi wae, atau ngalendontan kabur guru nakal kayak dulu. Nah, di sini ada salah satu kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi di rumahnya. Apabila ada anak yang senangnya lari-larian, berarti dia ada kebutuhan kebebasan yang belum dipenuhi di rumahnya. Maka dia dicarinya di sini di sekolah. Ada anak yang pada saat belajar dia hobinya menggambar, ya, berarti dia ada kesenangan, ada kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi di rumahnya, maka dia cari di sini. Makanya kita sering bilangnya si anak ini kok nakal ya, si anak ini gurui wae, ngobrol wae, atau di kelasnya teh suruhnya menggambar. Tidak, justru ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Nah, maka kita sebagai seorang guru yang harus memenuhinya secara tidak langsung kebutuhan mereka semua. Jadi hilangkan kalimat anak nakal, anak malas, anak cengeng. Hilangkan kalimat-kalimat seperti itu. Karena memang kita harus double gitu ya tugasnya, memenuhi kebutuhan dasar yang perlu mereka penuhi. Atau bisa jadi kita konsultasi dulu kepada orang tuanya, kebutuhannya apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis ya, untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makan. Nah, apabila kita melihat anak didik kita, murid kita gitu ya, suka mencuri makanan, atau misalkan suka berbagi gitu ya, atau misalkan tidak membawa bekal, mungkin ada kebutuhan dasarnya di rumah yang belum terpenuhi, maka sama kita jadi meminta kebutuhannya sama kita sebagai seorang. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, dan itu termasuk ke dalam tahapan bertahan hidupnya. Rasa aman juga, atau misalkan ada anak yang mencari keamanan di sekolah dalam proses seperti membuat kegaduhan, terus anak merasa tidak aman, dan itu kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima.
Nah ini saya sendiri sebagai guru di kelas 4 gitu ya, selama 4 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, ini pernah menemukan anak yang pendiam ya. Pendiam di sini artinya serba bisa tapi pendiam. Kadang-kadang kita ya, karena saking banyaknya murid 28 satu kelas, kadang kita tidak mengindahkan. Kita lebih mengindahkan murid kita yang aktif di kelas, yang pintar. Padahal ada satu potensi dalam diri anak tersebut yang belum kita temukan, gitu ya. Nah di sini kenapa kok si anak ini seperti ini? Karena mereka kekurangan kebutuhan dasarnya itu kasih sayang atau diakui, diterima gitu ya, oleh temannya, oleh keluarga, pasangan gitu ya. Kebutuhannya belum terpenuhi, ingin diakui oleh teman-teman, biasanya ada geng-gengan. Nah, itu artinya kebutuhannya. Nah kita harus netralkan perasaan tersebut bahwa memang kamu itu diterima di sini, bukan siapa-siapa gitu ya. Oke, yang berikutnya penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Nah di sini saya pernah membaca suatu cerita, ada anak yang memang pendiam, sering dibully sama teman-temannya. Bahkan dia sering menyendiri karena sering dibulinya, dia hanya mengasingkan diri. Kebiasaannya itu dia suka membaca, ya, membaca buku-buku komik atau buku-buku cerita atau buku-buku yang ada di pojok literasi. Nah, suatu ketika sekolah ada kegiatan lomba ya, kegiatan lomba yang mengharuskan anak tersebut mengikuti. Tetapi anak yang sudah didaftarkan oleh pihak sekolah itu tidak bisa hadir karena sakit. Maka kepala sekolah menyarankan kepada salah satu guru, kira-kira siapa yang sebagai gantinya anak yang untuk mengikuti kegiatan lomba ini. Lainnya ibu gurunya menyodorkan satu nama anak yang tadi yang jarang berbicara, yang mengasingkan, yang sering dibully. Dan ternyata anak tersebut itu memiliki kompeten yang sangat bagus. Dia jago bahasa Inggrisnya, public speakingnya, bahkan menjuarai tingkat provinsi ya. Dan pada saat itu akhirnya diakui oleh teman-temannya bahwa temannya ini selama ini yang dia bully, yang dia asingkan itu memiliki suatu kompeten, suatu pencapaian yang harus diakui dan dihormati. Nah, kenapa dia mengasingkan diri? Karena dia tidak mendapatkan pengakuan akan potensi yang dia miliki. Nah, kita sebagai seorang guru tidak seharusnya mengasingkan anak kita. Semuanya anak kita memiliki potensi yang hebat, yang bagus-bagus ya. Jadi diraih, dirangkul. Kita cari apakah kenapa anak ini bisa sampai jadi pendiam, mengasingkan diri di pojok. Mungkin ada suatu potensi yang belum diakui atau ada dasar kebutuhan kekuasaan yang belum dipenuhi ya. Gitu. Ya. Oke. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Nah di sini biasanya sering terjadi mungkin di kelas dasar ya, kelas 1, kelas 4 masih kelas 4. Entah itu lari-larian, ya, entah itu dia berbicara kasar, nyanyi-nyanyian, gitu ya, loncat-loncatan, sobek-sobek kertas, bikin apa. Nah itu mereka butuh kebebasan yang belum dipenuhi di rumahnya. Biasanya suka dilarang di rumahnya. Untuk membawa mereka bahasa Sunda, perkelahian, bisi gemis, bisi naona, mereka mengekspresikannya di sekolah. Nah kita sebagai seorang guru hanya tinggal mengarahkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh anak naik pohon, ya kan? Kita tinggal mengawasi dan mengingatkan dan bilangkan kalimat hati-hati. Justru itu akan membuat mereka menjadi terbelenggu gitu ya, tidak bisa bebas, tapi kita awasi saja ya. Nah di sini kebutuhan bebas ini kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang ya. Kebebasan ini mengikat pilihan ya, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Ada yang tertawanya terbahak-bahak, ada yang bercerita terus di meja itu ya, bercerita ngobrol terus saat kita ngajar anak itu ngobrol. Nah itu mereka
butuh kesenangan telah bercerita, kita alihkan saat kita break selama 10 menit. Ayah saya lagi bercerita, yang tadi ngobrol di bangku boleh dong ceritain di depan. Kita beri ruang untuk mereka melakukan atau meluapkan kesenangan mereka. Hal ini sesuai dengan Glasser ya, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Di mana anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya, bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang. Yang berikutnya yaitu posisi kontrol dan strategi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol sesuai dengan Stephen R. Covey, Principles Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada stimulus respon ya, ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita jangan pernah punya anggapan bahwa semua orang itu sama, tapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang sering kita lakukan ya, biasanya di bagian yang sebelah sini. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol sendiri model berpikir menang. Kan kadang kita mengikuti suatu kegiatan, sudahlah yang penting ikut berpartisipasi, padahal itu adalah stimulus respon. Tapi seharusnya kita berpikirnya harus menang. Agar apa? Agar yang hadir juga lahirlah suatu kemenangan gitu. Jadi jangan asal-asalan seperti itu nih ya. Oke, yang berikutnya posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 ya. Diane Gosen menyatakan dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring Score disiplin pada tahun 98 bahwa selama ini guru-guru perlu meninjau kembali dan berintrospeksi diri bagaimana penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Di sini ada 5 ya, posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Oke, sebelum lanjut kita lihat dulu ya. Ini sering nih, saya pertama kali dapat materi ini, oh iya ternyata saya sebagai ini. Artinya kontrol. Ini mah mesti kontrol. Di sini jadi kita tahu posisi kita sebagai apa sih pada saat anak melakukan suatu kesalahan. Apakah penghukum, tapi biasanya kita itu penghukum dan membuat rasa bersalah sebenarnya. Kamu ini nanti itu yang dimarahin sama bapak kepala sekolah. Nah, biasanya sering itu, ya. Atau itu membuat rasa bersalah. Kita seringnya seperti itu. Ini jaringannya ya.
Oke, alhamdulillah. Sini kita simak ya. Kontrol itu adalah satu, posisi foto, dua, posisi pembuat merasa bersalah, tiga, posisi teman, empat, posisi pemantau atau monitor, dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi mempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang saya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam persidangan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi Itu ya. Ini harus dibawa lagi. Oke, barusan tentang posisi kontrol. Kita bisa tanya pada diri sendiri, dan mungkin setelah melihat tayangan tadi kita jadi tahu kita itu selama berada di kelas, selama menjadi guru selama ini kita berada di posisi kontrol yang 1, 2, 3 atau yang kelima. Ya. Saya pas mendapat ini, oh iya, ternyata saya berada di posisi ini. Ternyata hal ini yang akan membuat anak menjadi tidak menjadi justru bukan menjadi murid sesuai dengan impian kita. Kita kan mempunyai impian, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita memiliki murid yang pinter, yang cerdas, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Tapi kalau kita berada pada posisi kontrol yang 1 atau 2, justru itu akan membuat murid kita tidak menjadi murid sesuai dengan harapan dan impian kita. Oke, baik, yang berikutnya yaitu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka, dan guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan. Budaya positif di sekolah pun disusun secara terstruktur dan sistematis dan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Di mana budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah. Sepertinya mengantuk ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita sedikit lagi? Sepakat? Oke. Juga ya. Ayo kita berdiri lagi biar jangan ngantuk. Soalnya masih lumayan. Alam. Hah? Bingung? Bukan, ini mah gak bingung Pak. Ini mah hanya menggunakan anggota gerak aja. Oke, siap ya?
capek ya lumayan. Oke, tadi ini udah. Oke, yang berikutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah, di mana keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan dan lebih rinci atau konkretnya, berupa pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas atau warga sekolah, terus dapat diterapkan di lingkungan sekolah dan semua warga sekolah ikut berkontribusi dan meninjau ulang. Artinya dalam membuat kesepakatan ini tidak tahun berikutnya masih tetap itu, tahun berikutnya masih tetap enggak. Jadi kita ubah sesuai dengan waktu, sesuai dengan zaman anak-anak. Kita tidak bisa menempatkan anak yang tahun kemarin akan sama seperti yang sekarang. Artinya kita perlu meninjau ulang. Lalu prosedurnya seperti apa? Kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk bersurah ya. Artinya kira-kira seperti apa nih keyakinan kelasnya, kita bertanya sama anak. Apakah ada yang ini, Bu istirahatnya lebih lama, atau misalkan Bu boleh belajar sambil makan, Bu boleh tiduran, Bu boleh selonjoran, atau seperti apa gitu ya. Lalu si anak mencatat semua masukan-masukan tersebut ya, dan kita juga. Lalu kita menyusunnya ya, menyusun keyakinan kelas tersebut dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang berikutnya kita meninjau kembali catatan tersebut, lalu kita tinjau ulang keyakinan tersebut, lalu setelah itu kita setelah kita meninjau ulang dan membuatnya, kita menandatangani keyakinan tersebut dan keyakinan tersebut dipajang atau dipampang gitu ya, entah di kelas atau di sekolah. Nah, tindakan ini terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam hal ini disebut program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Di mana restitusi sendiri menurut dosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan menurut calon dosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang yang baik. Ini hukuman ya, hukuman biasanya kita kalau main hukum ya, termasuk saya sendiri juga Bapak Ibu, saya lakuin. Paling hukumannya kayak misalnya membersihkan toilet gitu. Nah, di mana hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman ini bersifat satu arah ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Oke, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Jadi kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, sedangkan kalau disiplin itu sebuah konsekuensi yang sudah disepakati atau direncanakan sebelumnya gitu ya. Oke, di sini menurut Alfilton, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini ada pengaruhnya ya, pengaruh kita dalam memberikan atau menjanjikan hadiah atau penghargaan gitu. Biasanya kita kalau anak ranking dikasih hadiah, dikasih piala, atau ada anak yang sudah nilainya 100 kita kasih permen 1 atau apa pernah pensil atau apa gitu ya. Biasanya Bapak Ibu guru yang kelas bawah atau kelas atas juga suka ya Bu, kasih hadiah kecil-kecilan. Nah, ini ada pengaruhnya Bapak Ibu, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek ya. Pengaruhnya itu penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dengan dikasih hadiah atau penghargaan justru
itu akan membuat seseorang itu bisa melakukannya tidak sampai nanti setelah keluar tidak, tapi pada saat hari itu atau beberapa waktu ke depannya. Jika menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam lingkungan. Di sini biasanya rata-rata kita sering menemukan murid kita itu setelah juara terus dari kelas 1 sampai kelas 2 atau kelas 3, pada saat kelas 4 ada kejenuhan, bosan, aku aja dikasih hadiah, jadi motivasinya itu menjadi hilang, semangatnya menjadi hilang karena penghargaan itu sendiri. Jadi penghargaan itu menjadi hukuman bagi mereka, lalu berharap mendapat penghargaan lagi menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan, karena mereka ingin jadi juara lagi, mereka ingin dapat piala lagi. Jadi hal-hal negatif itu akan dilakukan, contek atau kegiatan yang tidak sportif dalam lomba. Nah, biasanya ini sering terjadi pada kegiatan lomba ya, sering terjadi kecurangan atau tidak sportif karena berharap mendapatkan penghargaan. Jadi sudah tidak melihat lagi apakah itu baik atau tidak. Lalu yang keempat, tidak efektif atau merusak hubungan dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan menghukum atau motivasi intensif. Ini mematikan teman-temannya sehingga tidak bisa melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu lagi. Oke? Maka Ibu. Lalu yang berikutnya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses berdialog yang dijalankan oleh seorang guru atau orang tua agar mendapatkan hasil murid yang mandiri, membantu murid dan bertanggung jawab saat guru di posisi manajer. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Nah, ini ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, yang berikutnya sekitar sesi berbeda ya. Dilansir dalam buku Revolusi Pendidikan bersama calon guru penggerak tahun 2022 oleh Muslim dan teman-teman, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, untuk menanamkan disiplin positif pada murid, kita menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi bukan menggunakan hukuman. Biasanya biar anak disiplin, biar anak patuh harus dihukum, tidak. Tapi kita menggunakan segitiga restitusi karena dengan restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang tujuannya itu yaitu untuk memperbaiki hubungan, di mana tindakannya ini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, jadi si anak itu tidak merasa dipaksa. Di mana restitusi sendiri itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan dan lebih fokus pada karakter. Oke, di sini ada contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini pernah melakukannya pada murid-murid ya di kelas. Dan sebenarnya kita sudah menjadi posisi dalam manajer ya, kalau dalam hal segitiga restitusi. Sudah lama kita bicara. Kenapa ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dijatain uang kena Pak? Ya aku marah lah. Aku berjalan-jalan di kantor. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya lagi makan kesel Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lagi.
Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, saya biasa aja Pak. Saya dari dulu lah. Aku kan di kampusnya. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih kegagalannya. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya mau minta saja. Sudah benar sekarang Pak. Saya pasti dari dulu lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kita di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau untuk kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak untuk kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, ini kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa buka aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan berpikir mau apa saya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan membuat aku aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Guru dan bapak guru hebat. Baru Oke, itu contoh ya, contoh dalam melakukan langkah segitiga restitusi. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu di sini sudah pernah atau beberapa kali atau sering melakukan segitiga ini. Nah, di hal ini justru yang akan menciptakan dan mendorong dan melahirkan motivasi intrinsik di dalam diri murid kita. Jadi bukan hukuman untuk mendisiplinkan mereka, tapi dengan melakukan segitiga restitusi. Karena dengan melakukan segitiga restitusi ini, murid akan menyadari kesalahannya di mana dan keyakinan apa yang sudah dia tidak lakukan dan harus seperti apa. Jadi tanpa ada paksaan sehingga murid itu sendiri mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya, tidak dalam hukuman. Nah, biasanya kalau kita gitu ya, termasuk saya sendiri, biasanya sering, ayo kalau ngobrol terus atau bicara terus, kamu di luar, kerjain tugasnya di luar, biasanya seperti itu ya. Nah, hal itu justru harus kita pikir sedikit-sedikit. Mungkin tidak akan langsung sekaligus kita bisa merubah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, tapi sedikit-sedikit ini. Oke, di sini langkah-langkahnya yaitu menstabilkan identitas, di mana prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak berbuat salah itu adalah proses dari pembelajaran, karena dari sana anak akan tahu salah dan tidaknya. Ya. Terus berperan menjadi identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Terus jangan kritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Dasar emang. Biasanya kita sering sampai kayak gitu ya, atau mengumpat atau mengguntur. Ajukan pernyataan sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, terus nilai-nilai apa sih yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang dibilang itu, atau kamu jadi seperti apa. Itu adalah langkah awal untuk menstabilkan identitas. Jadi biar kita stabilkan dulu identitas mereka setelah mereka melakukan kesalahan. Lalu yang keduanya
validasi tindakan yang salah. Kita kasih tahu, ya. Tetapi bukan kita yang memberitahu kesalahan anaknya di mana, tapi anak sendiri yang menyadari kesalahannya di mana. Karena berdasarkan pada prinsip ini bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid tanpa menghakimi atau memojokkan. Oke, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Biasanya di sini kita teori kontrolnya yang pada dasarnya menanyakan bahwa kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi. Jadi pada saat murid kita setelah melakukan kesalahan dan kita melakukan tahapan yang pertama ya memvalidasi yang pertama dan kedua, yaitu yang ketiganya, maka si anak akan dengan sendirinya lahir motivasi secara intrinsik. Jadi bukan secara eksternal. Nah, perilaku ini telah divalidasi dan stabil, maka guru siap menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mengajukan pernyataannya bahwa membuat kesalahan itu wajar. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini, atau saya tidak menanyakan masalahnya, tetapi fokus pada kesalahan dan apakah kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal skripsi yaitu dikaitkan dengan nilai-nilai dan keyakinan, kesediaan, usaha, relevan dan waktu. Kalau misalkan tidak ada usaha di dalam diri anak sendiri, maka ini tidak akan lahir motivasi intrinsik. Ya. Oke, sedikit lagi ya Bapak Ibu. Oke, pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman saya di sini saya telah melakukan tabel rancangan tindakan pada minggu sebelumnya tentang disiplin positif ya, tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan saya sendiri sudah meminta izin ya daripada bapak sekolah dalam kegiatan mensosialisasikan juga kepada bapak ibu. Tolak ukurnya yaitu terwujudnya disiplin yang kuat ya, dari seluruh warga sekolah, terciptanya budaya positif, adanya kolaborasi, terus murid memiliki karakter dan murid keyakinan kelas. Ini ya tahapan penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mendiskusikan dengan peserta didik, yang kedua mencatatnya, murid-murid mencatatnya, lalu yang ketiga menyusun, dan yang keempat meninjau, lalu yang kelima membuat, yang keenam menandakan, memasang atau ditampilkan. Di sini saya sendiri sudah mendiskusikan, mencatat dan menyusun ya beserta anak-anak tentang keyakinan apa yang mereka inginkan di kelas ini. Bahkan ada salah satu anak didik saya yang bilang, mau berbicara kasar. Mereka membuat keyakinan seperti itu. Lalu saya berikan lagi informasi tentang nilai-nilai kebajikan universalnya, apakah boleh seperti itu, terus dampaknya akan seperti itu. Lalu mereka sendiri merubah dari keyakinan tersebut dari berbicara kasar sehingga mereka meyakini berbicara harus sopan. Maka mereka harus selalu senyum. Oh iya boleh. Jadi harus senyum, jangan aku bicara kaget senyum. Ada yang seperti itu ya. Terus ada yang mengharuskan peserta didiknya mulai contek, ada yang seperti itu. Nah, keyakinan seperti itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, di sini meninjau dan membuat anak-anak lebih senang ya. Sebenarnya seharusnya ya kita membuatnya lewat Canva gitu ya. Tetapi anak-anak, karena anak-anak tahun ini kelas 1 itu excited sekali ya Bapak Ibu. Kalau dikasih rekor wah lebih garang daripada tahun kemarin, maka saya ingin kreativitasannya ya dengan sering menggerakkan jarinya, melatih motoriknya, saya membuat ide seperti ini ya. Jadi bukan hanya menggunakan gawai aja, tapi anak-anak juga aktif dan kreatif secara langsung dalam bagaimana cara mengerti, cara membakar dan menjalani menjadi sebuah aktif.
lalu menempel, ya. Jadi mereka lebih asik. Mungkin dengan menggunakan Canva, gitu ya, teknologi yang sekarang untuk tingkat kelas atas, mungkin itu lebih seru, lebih asik. Tapi sel-sel motorik anak-anak itu menjadi meningkat. Jadi daya pikir, daya kreativitasnya mungkin tidak sebebas apa yang mereka sentuh secara kontekstual, gitu ya. Jadi menurut saya tetap anak-anak harus diajak secara kontekstual dalam kegiatan. Terus diajak pula dalam IT-nya ya, dalam menggunakan teknik secara informatif. Oke, ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini murid saya, Kamila, ya. Ini murid yang selalu senyum. Ini selalu senyum Bapak Ibu. Mau dimarahin, mau apa-apa juga selalu senyum. Ini dua anak yang sangat eksentrik ya bagi saya. Ini adalah aset untuk kasih pasien karena tidak ada lelah bagi kedua anak ini, ya. Sehingga saya juga kadang dalam memperlakukan mereka juga ya terbawa suasana. Kadang kok ibu nggak serius, ya mau diajak serius kamunya ketawa terus. Jadi saya tidak boleh menghibur mereka atau tidak tunggu serius, tidak. Mungkin mereka senang happy bersama saya, jadi saya pun harus happy bersama mereka. Ini segitiga resolusi pada Kamila ini. Pada saat itu Kamila salah menggunakan warna sepatu yang memang pada sebelumnya waktu pas hari harus pernah ya di lapangan pada saat kebiasaan. Nah, saya lakukan segitiga resolusi di daerah dan ini Najipa itu melakukan contek pada temennya ya pada saat menggunakan gawai, menggunakan Google Classroom khusus pada saat proses khusus, jadi dia orang jadi. Jadi saya menanyakan, gitu. Ini kan anak di melakukan proses segitiga itu kan senyum udah tahu salah tapi masih tetap senyum. Artinya di situ mereka tahu salah saya, tapi bukan berarti saya itu harus menjadi doang gitu. Tapi mereka jadi lebih happy dan lebih semangat dan lebih seru lagi di kelasnya. Oke, itulah pengalaman saya tentang keyakinan dan segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Membaca komik, duduk di kursi, melihat cat yang ada di motif. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam diseminasi budaya kondisi. Bergerak, dan menggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, karena terhalang oleh waktu, sesi pertanyaan akan dibuka. Satu pertanyaan dulu. Apakah ada yang ditanyakan mengenai pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Hartati? Baik, Ibu. Boleh Ibu ke depan. Berdiri ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Fitria Suryani dari kelas 5B. Saya akan menanyakan tadi mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol itu kalau nggak salah tadi ada 5 ya. Nah, sebelum tentang posisi kontrol, saya sudah membuat tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut, ujung-ujungnya hukuman gitu ya. Hukuman entahkah itu berupa denda atau merupakan hukuman yang ringan. Nah, kalau masuk ke posisi kontrol, apakah itu masuknya ke hukuman atau yang terakhir apa yang tadi saling menghargai itu ya? Yang itu manajer ya, ya. Yang mana gitu ya, posisi kontrolnya yang mana? Apakah yang kami buat di kelas 5 kesepakatan atau keyakinan kelasnya itu sudah baik atau belum? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baterainya habis yang satu. Oke, di sini posisi kontrol sebelumnya mungkin sudah melakukan keyakinan kelas.
tetapi tetap ujung-ujungnya dihukum. Nah di sini kita bisa tahu apakah posisi kontrol yang sudah kita lakukan ini apa itu termasuk penghukum atau rasa pembuat bersalah. Nah sebelumnya kita tanyain dulu kepada anak. Pasti dong anak melakukan hal tersebut ada alasan. Misalkan entah itu mencuri, entah itu nyontek, pasti alasan. Nah setelah anak mengumpulkan alasan tersebut, kita jangan langsung memberikan hukuman harus apa. Kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Misalkan anak mencontek ya Bu, atau misalkan apa, semisal apa yang tadi. Nah, tidak mengerjakannya. Apakah dalam keyakinan kelasnya ada kalau tidak mengerjakan, misalkan di situ kan ada kesepakatan ya. PR harus dikerjakan tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah di sana ibu sudah ada kesepakatan belum? Kalau tidak mengerjakan, kalau terlambat, apa nih hukumannya? Nah, tapi tetap ya, anak tidak mengerjakan atau. Nah, kita tanyakin dulu alasannya apa, kenapa bisa sampai seperti itu. Padahal sudah dibuat keyakinan, gitu ya. Nah, pada saat anak sudah mengakui kesalahannya, terus anak setelah mengakui tersebut akan melakukan apa untuk kedepannya? Artinya untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kan yang pertama tadi ibu sudah melakukan segitiga restitusi mungkin ya, menstabilkan identitas pastilah. Terus yang kedua validasi kesalahannya yang mana. Nah yang ketiga setelah anak mengakui kesalahannya apa, terus keyakinan apa yang tidak dia lakukan, maka sebenarnya dalam dirinya itu sudah muncul motivasi intrinsik. Hanya dia belum yakin, itu mungkin. Hanya dia belum yakin apakah motivasi intrinsik itu sudah ada dalam diri saya. Mungkin anak SMA nggak tahu ya motivasi itu yang awal gitu ya. Jadi rasa oh iya saya salah, oh iya saya harusnya begini. Tapi dia nggak yakin. Nah kita tebalkan kan memang tugasnya sebagai seorang guru sesuai dengan keinginan KHD, kita harus menebalkan hal-hal positif. Hal-hal negatif yang ada pada diri anak atau karakter yang negatifnya kita hapus, kita jangan pertebal. Artinya kita jangan menyebutkan kamu itu sudah kemarin gini ya. Kita terus motivasi, kita tumbuhkan rasa percaya dirinya agar terus yakin bahwa dirinya itu mampu dan bisa. Karena setelah itu melakukan tahapan satu dan kedua dalam segitiga restitusi itu berarti tinggal yang ketiga keyakinan. Artinya diyakinkan kembali keyakinannya yang sudah kita buat bersama-sama. Dan apabila si anak masih melakukan itu, kita tinjau lagi. Nanti kita termasuk posisi kontrol. Jadi kan tadi kata ibu hukuman lagi ya, entah itu denda atau apa. Berarti di situ ada hukuman yang secara dipaksa. Nah, dia tidak hukuman tersebut yang tidak terpaksa. Balik lagi ke keyakinan yang tadi, kalau kami berbuat seperti ini, kira-kira hukumannya seperti apa? Terus aja, mungkin sampai ketiga kalinya nanti si anak, oh iya, saya salah, si ibu nggak maafin saya. Di situ bisa ibu sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman. Gitu. Terus nanti naik pada sebagai pemantau. Nanti saat terakhir ibu pasti menjadi sebagai posisi kontrol yang bijak. Jadi kita tumbuhkan dulu motivasi intrinsipnya melalui kedua tahapan segitiga restitusi yang satu sama yang kedua. Insya Allah bisa Bu. Mungkin dan ditambahnya dengan kesabaran. Saya juga sama ibu mengakui tidak sabar kayak baru satu kali saya langsung aja. Nah itu proses Bapak Ibu, kita sama-sama berubah ya, proses yang kita sudah tahu berubah sedikit-sedikit. Kita pertebal keyakinan anak, kita pertebal motivasi intrinsik anak. Karena memang KHD menginginkan kita mempertebal karakter positifnya, karakter negatif yang ada pada diri anak, kita hapus, kita jangan dipertebal. Artinya jangan disebut lagi pada saat anak sudah melakukan kesalahan. Justru itu akan membuat anak melakukan kesalahan lagi. Biasanya saya itu justru akan membuat anak ada gitu ya, saya pribadi dalam memposisikan pada saat anak sebagai melakukan kesalahan.
kesalahan, saya memposisikannya sebagai teman, mengelusnya, ada mengusap pundaknya, kadang saya ajak jajan bareng, kayak tidak ada batasan antara guru sama murid, tetapi tetap ada aturan dan kode etik yang artinya ada batasan yang memang yang harus tidak bisa dilewati, tapi kita belum kan posisi sebagai guru, tapi sebagai teman. Nanti dari sana anak akan tahu, oh iya ternyata ibu guru aku tuh baik loh, terus kenapa loh aku kok begini. Nah, biasanya saya seperti itu. Nanti setelah dari teman, lalu akan naik ke tahap berikutnya, yaitu pemantau. Saya mungkin ada beberapa anak yang memang sebelum saya melakukan pendidikan ini, saya sudah melakukan. Mungkin ibu mah baru sampai 2 tahap itu ya, tahapan menstabilkan identitas dan menanyakan kesalahan. Nanti yang ketiganya itu meyakini keyakinan, ditanyakan keyakinan apa yang sudah kita bilang. Nanti anak melakukan lagi, tanyakan lagi keyakinannya. Nanti insya Allah akan muncul. Gitu. Pengalaman saya seperti itu, ini berangkat dari pengalaman, dan kalau dilihat dari posisi kontrol resolusi, berarti ibu sebagai teman penghukum. Mungkin tadi kan ibu bilang langsung didenda, tapi itu menghukum ya bu, atau membuat merasa bersalah. Berarti ibu langsung ke tahap yang ketiga, kita posisikan sebagai teman. Apakah sudah pernah dilakukan? Sebagai teman pasti ngobrol-ngobrol sudah ya, gitu kenapa. Tapi kan juga ujung-ujung anak konsolidasi hubungan, kenapa nggak kamu bawa gitu kan, tadi seperti tadi kan ada alasannya. Tapi ya alasannya seperti itu, lupa gitu kan. lupa gitu. Apakah ibu ditanyakan kembali? Ya. Lupa itu kenapa? Apakah bermain? Lupa itu bukan lupa dia benar-benar lupa dia belum mengerjakan gitu ya. Lupa dengan alasannya alasannya kepagian. Jadi kalau dipuji langsung hukum gitu, tapi kan kadang-kadang udah kesepakatan ya, keyakinannya. Kalau memang dia mengerjakan ya udah, jadi bukan dari saya sendiri, karena udah kesepakatan anak. Jadi kalau menurut saya Berarti ibu sudah melakukan segitiga resolusi, dan posisi ibu itu sebagai pemantau dan manajer. Berarti ibu udah bagus nih, udah menjalankan segitiga restitusi, dan posisi ibu setelah melakukan itu sebagai manajer, posisi dan posisi kontrol. Mungkin karena kita tuh masih terbayang-bayang dengan hukuman-hukuman, jadi kita kan tidak merasa bahwa kita sudah menjadi manajer gitu ya. Nah kita itu sebagai ibu itu sudah berada dalam posisi kontrol manajer. Tapi karena memang hukuman denda itu, jadi seolah-olah bahwa saya itu belum menjadi manajer. Sebenarnya sudah, hanya tinggal diperjelas lagi. Seperti itu. Ada bingung gitu, amin Mungkin hanya satu pertanyaan lagi saja ya Bu ya. Ya, satu pertanyaan lagi karena memang waktu. Ya, boleh Pak Haris? Kalau saya jemput tadi saya sudah serahkan kasih terima kasih kepada Tuan Mas Heri. Saya sedikit kebingungan karena mungkin karena dulu dididik oleh kolonial. Mungkin Bu penjelasannya. Jadi mindsetnya itu kalau ada salah berarti ada hukuman. Nah, sedangkan di sini kan berbicara tentang disiplin positif. Bahkan ketika kita secara demokrasi pun secara terbuka dengan anak kamu, kira-kira kita tidak boleh apa, tidak boleh telat, tidak boleh ini. Sekiranya kalau telat mau apa? Pak, jika WC. Nah, itu kan itu ada dalam anak. Mungkin artinya apa? Di sana kan ada kata meninjau. Nah, meninjau berarti kita harus mengevaluasi apa yang disampaikan anak itu sudah masuk disiplin positif. Nah, apakah seperti itu bisa dikatakan disiplin positif? Nah, maksudnya ada nggak contohnya? Bagaimana sih kata-kata sebagai keyakinan itu kan kalau tadi di video itu hanya berbentuk
teori gitu. Kamu tahu nggak keyakinan mana yang kamu langgar gitu kan? Kita nggak tahu bentuk keyakinannya seperti apa. Nah mungkin yang saya rasakan saya belum tahu nih bentuk keyakinan yang positifnya yang seperti apa, disiplin positif itu bentuk realnya seperti apa. Nah, tadi kan anak salah, hanya ke anak ayo kita bikin aturan kelas. Tadi pengennya mengerjakan PR bikin lagi, enggak ini didenda, enggak ini bentuk ini PC. Sedangkan kalau tahapan-tahapan yang tadi hukum sama manajer itu saya sedikitnya seringlah dicoba lah seperti itu ya. Cuma ini dalam bentuknya yang harus kita panjang di kelas, kita membaca yang untuk ya udah kelas ya. Jadi itu langsung ada yang dipajang. Melihat takutnya ketika saya pajang ternyata yang saya pajang itu justru bukan positif, negatif. Nah takutnya itu. Nah mungkin itu pertanyaannya dan penjelasan. Gimana? Baik, terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, masih kebingungan ini ya tentang keyakinan kelas. Tadi kan Bapak bilang tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, keyakinan tersebut kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya misalkan tidak boleh buang sampah, berarti kan kita ubah jadi kalimat yang positif. Nilai kebajikannya itu kan kebersihan, kesehatan. Berarti keyakinan kelasnya yang kita buanglah sampah pada tempatnya. Bersih itu indah loh, bersih itu cantik loh, itu bisa jadi sebuah keyakinan. Jadi dari kalimat tidak, jangan, justru hal itu yang akan selalu anak lakukan. Itu nilai kebajikannya misalkan jangan mencontek, nilai kebajikannya jujur, kejujuran misalkan ya, kejujuran. Jadi keyakinan kelasnya percaya diri. Allah maha melihat, misalkan kalau dalam kategori Islam nilai besar, nilai kecil oke, nilai besar mencontek no, sah. Jadi dirubah dari kalimat negatif atau kalimat yang membuat anak yang pertama kali diingat itu kalau ada kata tidak ya tidaknya, bukan kalimat yang seterusnya, tidak mencontek, tidak membuang sampah, enggak. Jadi kalau misalkan apalagi yang misalkan selain buang sampah, piket ya, harus piket. Kalau misalkan yang tidak piket enggak, piket kewajiban. Tidak ada sanksi. Ada. Nanti kita setelah membuat keyakinan yang tadi ya, ditempel, kita buat lagi aturannya, artinya membuat kesepakatan. Kira-kira nih anak-anak atau bisa masih dalam tahap tadi mencatat. Kira-kira nih di sini kebajikannya kebersihan, di sini kebajikannya bersahabat, berkeluarga atau berketuhanan. Nanti kalau kebajikannya berketuhanan artinya sholat berjamaah, keyakinan kelasnya. Ya, nah, terus ada anak yang tidak berjamaah. Kita tanyakan, ayo kira-kira kalau teman kita sholatnya sendiri tidak berjamaah, entah itu di kelas atau di musola, kira-kira harus ngapain? Dia kan mereka yang membuat hukumannya, bukan kita. Artinya pada saat kita mau melaksanakan sholat berjamaah, ayo kita sholat berjamaah. Ingat loh keyakinan kita, kalau tidak sholat kalian kan yang pilih sendiri. Oh iya. Jadi awalnya mereka mungkin akan terpaksa melakukan, oh iya, saya nggak mau dihukum, kan saya sendiri yang bilang kalau tidak sholat berjamaah saya harus misalkan bawa infak atau bawa beras 1 liter atau bawa beras 10 kilo misalkan gitu ya, kesepakatan hukumannya. Jadi anak-anak akan terpaksa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terus kita ingatkan, ayo hari ini kita piket. Anak-anak sudah melaksanakan piket dengan baik dan bersih misalkan. Sudah Bu? Oh iya bagus. Bu, ada yang tidak piket? Ayo keyakinan kelas kita apa kalau yang belum tidak melaksanakan piket? Jangan sendiri, nanti biarkan si anak yang tidak melaksanakan keyakinan tersebut yang menjawab sendiri. Berarti kalau
Iya. artinya tetap berlaku, karena kalau kita melihat misalnya kita susun nih menjaga kebersihan itu indah, ini indah, terus munculnya pelanggaran itu kan karena ada suatu hal yang dilanggar gitu kan. Berarti itu tidak tertulis di Di ajangan, keyakinan tapi kelas. tetap ada. Ada gitu. Jadi biar si anak melihat kalimat tersebut sehingga diingat. Yang diingat itu kalimat positif. Jangan buang sampah, tapi buanglah sampah pada tempat. Atau bisa diganti, kelasku cantik, kelasku indah, bersih itu nyaman, aman. Iya, bisa. Jadi biarkan mereka buat sendiri. Nah, kita ubah ke dalam kalimat-kalimat yang anak buat, kita buat sesuai dengan kalimat positif yang buat anak, oh iya, mas aku ingin cantik. Nah, anak-anak saya bilang itu, saya sudah melaksanakan keyakinan ini dari tahun yang sekarang anak-anak kelas 6. Jadi kalau Sanksinya anak sendiri yang kalau dia misal bersihin tiket boleh, anak kan yang membuat dan kita maksudnya boleh. boleh, nah boleh. Gitu. Karena itu suatu keyakinan yang sudah mereka buat. Tapi sadis. Karena sebelum putaran kan. Iya kalau anak-anak kayak gitu, tapi ini sebenarnya kita harus bagaimana tadi sebagai Iya. manajer ya, harus bagaimana kayak gitu. Seperti itu. Alhamdulillah untuk masalah kebersihan mungkin ya, karena memang saya punya misi di kelas itu disiplin, bertanggung jawab dan mandiri. Itu misi saya di kelas 4C dari tahun berapa ya sekarang kelas 6. Alhamdulillah. Jadi untuk masalah kebersihannya saya godok dulu. Jadi biarkan mereka senang dan merasa aman dan nyaman di kelas. Jadi langkah awal itu selama 2 bulan ini saya bukan mengejar pelajaran dulu. Biarkan anak merasa aman dan nyaman dan senang dengan saya. Oh ini kelas saya. Berarti harus nanti pada saat kita ajak dalam proses pembelajaran mereka happy. Mereka happy dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Seperti itu. Ya, begitu ya Pak Haris. Ya. Cukup hampir sama dengan kelas 1 sebenarnya. Kelas 1 pun banyak yang menangis, tapi dibuat sama saya, percaya dulu, nyaman dulu, biar nanti saya jadi manajernya. Ya, kelas 1 ada. Ya, begitu sudah ya kunci ya. Ya, demikian seluruh rangkaian kegiatan ini telah selesai disampaikan. Maka dari itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sesi foto. Saya di sini di depan Bapak Ibu, sesi foto bersama dulu Pak. Ayo foto. Apa ibunya? Iya, itu yang depan saus yang depan ini. Iya. Aku bilangnya cuma kalau ketemu Adila tolong Bapak Ibu di depan. Nanti boleh hasil dari dokumentasinya kalau misalnya Bapak Ibu perlu nanti boleh minta dari depan.